ibarat film, jadi trailernya teasernya dulu ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, ini indikator kelima di area manajemen. Kita masih punya waktu sampai pukul 11 ya untuk manajemen. Jadi indikator 25 ini kompetensi SDM. Kalau yang tadi di BPKAD, di pengelola IT, dan di seluruh pengelola urusan rumah tangga ya, biro umum, kepegawaian biasanya untuk mencatat aset. Nah, kalau kompetensi SDM berarti ini ada di BKD, ada di BPP SDM, begitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan bagaimana di organisasi IPPD itu yang cukup concern menangani ASN, P3K, begitu ya, untuk meningkatkan kompetensi SDM SPBE. Nanti dari mulai apa siklusnya, lagi-lagi ini muatannya Bapak Ibu, jadi dari mulai perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan. Nah, fokus utamanya itu ada di pengembangan. Jadi karena tadi ujungnya adalah peningkatan kompetensi, gitu ya. Kompetensi dari 6 domain area. Nah, agar apa? Agar terjaga sustainability dari keberlangsungan ya, peningkatan mutu layanan SPBE. Jadi harus menempatkan orang sesuai dengan kepakarannya. Jadi the right man on the right place, the right man behind the gun gitu ya. Istilahnya kita harus menghadirkan memang orang yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Nah, pertanyaannya mungkin oleh BKD atau BPPSDM yang seringkali hal teknis apa sih yang harus didorong ikut pelatihan, ikut sertifikasi. Nah, jadi dari mulai merencanakan, mengembangkan pembinaan dan pendayagunaan. Jadi setelah mereka dilatih, dapat keterampilannya kan harus diberdayakan nih, begitu ya. Nah, yang harus jago di area mana saja Bapak Ibu? Ada di area proses bisnis, ya, karena domain arsitektur kan salah satunya ada arsitektur proses bisnis begitu ya. Nanti yang jago di area proses bisnis, spesifikasi di pemerintahan begitu tentunya. Ada yang jago di nyusun arsitektur SPBE. Jadi nanti kalau ikut kegiatan pelatihan mungkin ada pelatihan untuk mempelajari penyusunan arsitektur itu kan ada TOGAF, ada DODAF, ada VEAF. Nah, ini ada Zahman Framework. Jadi banyak ilmu-ilmu dalam hal menyusun arsitektur begitu ya. Nanti harus ada yang jago di sini ya, sistem arsitek baik untuk teknikal ataupun bisnisnya begitu ya. Jadi ada bisnis arsitek dan sebagainya. Kemudian ada data dan informasi. Ada istilah kalau di dalam lowongan-lowongan sekarang kan ada data engineer atau data scientist begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, intinya nanti di sini akan ada teman-teman kalau selama ini mungkin yang memprovide itu teman-teman di BPS ya, di bidang-bidang statistik begitu ya. Statistician gitu ya. Nah, ini yang harus punya di pengelolaan data warehouse, bisnis intelijen. Nah, ini berarti kompetensi areanya di area data begitu. Kemudian ada keamanan. Keamanan itu berbicara mengenai tadi ya, amanat Per BSSN nomor 4. Jadi nanti bagaimana kalau sertifikasi ada C gitu ya, sertifikat ethical hacking begitu. Kemudian aplikasi nanti ada yang jago di web, ada yang jago ngembangin aplikasi mobile baik Android, iOS begitu. Kemudian ada infrastruktur dari mulai server, kemudian pusat data begitu ya untuk nanti karena dialihkan ke PDN begitu, berarti pusat datanya akan jadi pusat komputasi, pusat kendali, mengendalikan hal-hal tersebut ya, untuk mengatur command center biasanya ya, ada juga network operating center, ada security operating center. Nah, itu yang nanti akan ada di pusat kendali atau di pusat operasi begitu. Nah, sehingga kunciannya adalah terjadinya ini Bapak Ibu, peningkatan kompetensi SDM SPBE. Nah, memang belum ada pedomannya, nanti akan terbit pedoman manajemen SDM SPBE-nya dari Kementerian Pan-RB. Jadi nanti 6 domain kompetensi area yang ini ya, dari probis sampai infrastruktur, paling tidak Bapak dan Ibu yang saya hormati bisa memulai melihat peta okupasi nasional di bidang TIK. Jadi nanti kalau misalnya berkenan teman-teman di Menpan akan saya kirimi juga peta okupasi yang bisa diikuti di lembaga-lembaga sertifikasi profesi Bapak Ibu ya, LSP. Jadi untuk meningkatkan kompetensi SDM itu program-program pemerintah ada GTA juga gitu ya, government talent gitu ya, untuk hibah kegiatan GTA itu apa ya istilahnya, semacam program
untuk pemberian hibah pelatihan dari Kementerian Kominfo untuk ASN begitu ya. Kalau di kami di kampus-kampus itu ada hibah untuk vocational begitu ya. Jadi ada Global Tech Academy untuk kegiatan-kegiatan pelatihan berbasis standar-standar atau IT company internasional. Nah, sekarang proyek dari kegiatan Kementerian Kominfo juga sudah menyasar teman-teman ASN dan P3K untuk ikut menjadi peserta pelatihan begitu. Dan domain areanya ada di sini. Nanti kita ambil saja dari peta okupasi itu untuk proses bisnis, berarti akan ada sertifikasi kompetensi SKKNI nomor berapa. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa bermitra dengan lembaga pelatihan, kemudian bisa bermitra dengan lembaga sertifikasi profesi untuk pembuktian bahwa sudah terjadi peningkatan kompetensi SDM. Nah, sehingga ada di area ini ya utamanya untuk proses yang ditekankan yaitu peningkatan kompetensi dan promosi literasi SPBE. Nah, pembuktiannya nanti bagaimana? Berarti kalau sekurang-kurangnya menuju target di atas rata-rata nasional 2,6, berarti menuju level 3 nih Bapak Ibu. Karena kan sayang nih kalau hanya level 2 berarti sudah menerapkan, sudah ada di dalam peta rencana meskipun belum ada pedomannya, tapi masa sih? Karena sejauh yang saya tahu kalau di BKD atau di PPSDM pasti pedoman untuk pengelolaan ASN atau P3K dari mulai siklus perencanaan itu pasti sudah ada gitu harusnya gitu ya. Cuma yang ini adalah spesial di kompetensi area SDM SPBE begitu. Jadi ada hal-hal teknikal yang memang harus diikuti kegiatan pelatihannya, kemudian bahkan sertifikasinya begitu. Nah, kemudian nanti diterapkan hasil kompetensi pelatihan itu kan diterapkan. Makanya ini yang menjadi kuncian adalah pembuktiannya apa? Berarti ada rencana mengirim orang untuk ikut pelatihan, kapan dia ikut sertifikasi. Berarti kalau ada evidence-nya berarti evidence tadi mengirim ke tempat pelatihan, ada bukti sudah ujian, ada bukti sudah lulus sertifikasi, kemudian ada penugasan ulang untuk menerapkan kompetensinya di mana di perangkat daerah tertentu gitu ya, di satker tertentu dengan keilmuan atau kompetensi sertifikasi yang sudah tadi diperoleh, diberdayakan begitu. Pendayagunaan SDM kan untuk itu gitu ya. Sehingga ilmunya betul-betul bermanfaat untuk lingkungan organisasinya. Nah, kalau seluruh siklus itu sudah direview secara berkala, dievaluasi, nah itu tentu akan bisa naik ke level keempat, dan di level kelima tentu kalau ini sudah menjadi siklus yang berkelanjutan. Ya, jadi setiap tahun ada evaluasi berapa banyak sih prakom atau misalnya yang non prakom yang diberikan literasi kompetensi SDM SPBE juga silahkan kalau misalnya memang memungkinkan kondisi tersebut dilaksanakan. Nah, ini yang ada di indikator 25, sehingga nanti kalau di dalam peta rencana mungkin Bapak dan Ibu bisa mulai menyiapkan susunan seperti ini. Jadi ada kapan dari Anjab ya, kita bisa melakukan. Kemudian nanti dari Anjab itu, oh ternyata kebutuhan prakom kurang begitu ya, atau prakom yang ada ternyata sudah obsolet, kompetensinya harus sesegera mungkin, kompetensi teknisnya diberikan pelatihan, diikut sertakan dalam sertifikasi misalnya. Nah, otomatis nanti akan dikirim orang dan sebagainya untuk bisa ditugaskan begitu ya. Itu Bapak dan Ibu yang kelima, manajemen di area SDM. Kemudian tentu yang keenam ada di pengetahuan. Nah, ini agak nempel begitu ya, karena pengetahuan itu kan umumnya nempel di orang. Kalau guyonnya kita berkali-kali biasanya kalau di dalam area SPBE ini kan jangan sampai SPBE jadi SPBU gitu ya Bapak Ibu ya. Selalu kembali dari nol mulainya begitu ya. Nah, itu biasanya dipicu gara-gara teman-teman yang sudah jago SPBE-nya dimutasi, promosi begitu ya. Oh, pokoknya pindahlah tempatnya. Terus tidak terjadi transfer knowledge ya terhadap organisasi dari orang yang bersangkutan kepada orang lain yang menggantikan. Nah, itulah positioning manajemen pengetahuan. Makanya di sini mungkin bisa dikoordinasikan. Yang pertama, tadi tetap ada di BKD, di BPSDM, bareng dengan biro organisasi, agar setiap sekecil apapun tacit knowledge gitu ya istilahnya, knowledge itu harus dipindahkan, tidak hanya nempel di orang yang bersangkutan, tetapi digetuk tularkan, ditransfer, dialihkan teknologinya, ada transfer knowledge, sharing knowledge begitu ya.
Nah, sehingga nanti setiap pengalaman orang di dalam melaksanakan kegiatan SPBE itu bisa dibagikan pengetahuannya. Nah, ini tujuannya adalah mendukung proses mengambil keputusan dari orang-orang yang memang sudah mengelolakan pengetahuan dengan sangat baik. Nah, ini prosesnya. Jadi dari mulai mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menggunakan, termasuk melakukan alih pengetahuan. Nah, dulu di timnya Bu Saras, waktu masih di BPPT, ada inisiatif nasional, karena ini nanti pedomannya keluarnya dari BPPT yang sekarang jadi BRIN ya, Bapak Ibu. Jadi manajemen pengetahuan itu pernah punya inisiatif pada Simpan. Jadi sebuah layanan untuk berbagi pengetahuan. Nah, kalau saya boleh menyarankan, kalau memang Bapak dan Ibu belum punya layanan yang simple, bisa saja membuat satu repositori begitu ya untuk berbagi pengetahuan, bikin channeling khusus SPBE. Nanti setiap dipanggil narasumber, dipanggil ada tenaga-tenaga ahli misalnya yang sharing dari kementerian, dari praktisi, dari kampus begitu. Nanti setiap knowledge-nya ditaruh di situ. Kemudian diberikan akses kepada seluruh ASN yang melakukan pencarian informasi begitu ya, sehingga seluruh knowledge areanya baik bentuknya video, audio, PPT file itu bisa diakses, bisa di-sharing untuk disebarluaskan pengetahuannya. Jadi nanti sayangnya tadi ya untuk manajemen pengetahuan belum turun seperti apa pedomannya, tetapi kalau dikaitkan dengan paparan yang sering disampaikan oleh timnya Bu Saras dan kawan-kawan di BPPT dulu ya di BRIN, nah ini salah satu materinya bahwa kegiatan dari manajemen pengetahuan dari mulai perencanaan sampai perbaikan itu dilakukan siklusnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana nanti tentu Bapak dan Ibu harus mulai mengumpulkan begitu ya, mana yang memang layak diakses untuk kepentingan orang-orang tertentu begitu ya. Kemudian nanti mulai disimpan, kemudian mulai disebarluaskan, ada alih teknologinya. Nah, ini yang sebetulnya diharapkan melalui mekanisme penyelenggaraan manajemen pengetahuan SPBE tidak jadi SPBU tadi begitu ya. Nah, kalau perlu bahkan di tim koordinasi itu ada tim ad hoc yang menjadi pengarah begitu ya. Misalnya ada yang menjadi pelaksana dan itu ada di dalam lingkungan tim koordinasi. Jadi secara khusus ada istilahnya task force atau misalnya ada satgas di tim koordinasi itu yang tadi terdiri dari orang-orang di BKD, misalnya di BPPSDM, ada di organisasi, ada di Dinas Kominfo untuk melakukan tadi bagaimana upaya-upaya pengetahuannya itu disiapkan untuk dikolek, bisa disebarluaskan dengan sangat terkelola.